Ketemu lagi di program Kampus Plus 62. Oh ya, kali ini aku Rasita Putri Pamungkas dari UKM UABPUB akan menemani pemirsa sekalian pada episode kali ini. Sudah tahu belum ya? UABPUB ini yaitu adalah unit aktivitas mahasiswa yang ada di UB, di mana mewadahi mahasiswa yang gemar bermain voli. Jadi di sini kami mewadahi kalian semua dalam meraih prestasi dalam bidang bola voli. Yuk saksikan dulu 8 berita dari berbagai kampus di Malang, di Bandung, Semarang, dan juga Makassar pada episode Kampus Plus 62 kali ini. Masjid Raden Patah dan Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya menggelar tablik akbar dalam rangka Hari Santri Nasional 2024. Bertempat di Masjid Raden Patah. Tablik akbar ini menghadirkan Gus Reza dari Pesantren Lirboyo Kediri. Menurut Misbahuddin Azuri, Sekretaris Masjid Raden Patah UBI, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin di Universitas Brawijaya. Tablik akbar ini merupakan rangkaian dalam kegiatan Hari Santri Nasional. Jadi memang kegiatan Hari Santri Nasional ini adalah kegiatan rutin yang kita selenggarakan bekerja sama antara Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya dengan PPAUB. Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang sangat positif dan selama ini kami selalu ajak melakukan kegiatan ini dengan mengundang para kiai yang dari pondok pesantren maupun juga para tokoh-tokoh agama, para ustadz yang punya kaliber nasional ya dan juga dikenal memiliki banyak jamaah. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan rasa keimanan, ketakwaan, dan juga lebih daripada itu kita ingin mengintegrasikan pengetahuan antara agama dengan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh oleh para mahasiswa dan terutama juga umumnya adalah sivitas akademika di Universitas Brawijaya. Misbahuddin berharap dengan tablik akbar ini, maka spirit Civitas Universitas Brawijaya, terutama mahasiswa, akan semakin meningkat. Selain itu, para mahasiswa juga dapat menjiwai spirit santri dalam menimba ilmu di kampus biru. Tentunya kegiatan kerjasama kolaborasi antara PPA UB dengan Masjid Raden Patah ini terus ya kita lakukan, kita sambung dan tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan event-event besar, event-event nasional, event-event keagamaan, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang nanti itu bisa memberikan dampak kepada pembinaan karakter mahasiswa. Nah, kami memang sangat berharap ke depan kegiatan-kegiatan serupa ini lebih intensif, bukan hanya yang terkait dengan event yang seperti saya sampaikan tadi, tapi juga bisa merambah ke kegiatan rutin yang mungkin bisa lebih terprogram untuk mendukung bagaimana Universitas Brawijaya bisa menjadikan mahasiswa kita lebih memiliki karakter yang kuat untuk bisa berdaya saing, tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tapi juga dari sisi spiritual. Kiai muda asal Kediri, Gus Reza Lirboyo memberikan apresiasi kepada Universitas Brawijaya dengan peringatan Hari Santri 2024. Dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya merupakan kampus besar yang mengayomi semua kalangan termasuk di dalamnya kaum sarungan atau santri. Pengayoman ini penting sehingga kalangan santri dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang ilmu melalui Universitas Brawijaya. Selain itu, Gus Reza juga menekankan kepada mahasiswa untuk menjaga akhlak sebagai cerminan perilaku keseharian. Akhlak saat ini menjadi poin penting agar ilmu yang dimiliki dapat semakin berkembang dan bermanfaat ketika dipadukan dengan akhlak. Pertama, saya mengapresiasi acara Hari Santri yang diadakan di Universitas Brawijaya Malang. Ini suatu hal yang luar biasa dan menjadi satu bukti bahwasannya UB ngayomi semua masyarakat, bahkan sampai kepada masyarakat sarungan, kaum sarungan, yaitu para santri. Makanya saya sangat-sangat mengapresiasi dengan acara ini. Kami berharap para generasi Z atau Gen Z ini memiliki akhlak yang bagus dalam merangkai masa depannya. Mereka dalam mencari ilmu berharap tentunya ilmunya bisa menjadi ilmu yang manfaat, maslahah dan barokah, akan tetapi jangan lupa
Yang namanya ilmu itu harus didampingi dengan akhlak. Ilmu kalau tidak ada akhlak maka tidak akan ada harganya. Sama seperti yang dikatakan qimatul mar'i min akhlaqihi. Harga seseorang itu tergantung pada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, harganya bagus. Walaupun toh dia punya ilmu, tapi kalau tidak punya akhlak, maka harganya pun juga pasti akan. Pembinaan akhlak nantinya dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ketika terjun ke masyarakat selesai lulus kuliah. Akhlak dapat meninggikan derajat keilmuan seseorang ketika beraktivitas dalam dunia kemasyarakatan. Universitas Brawijaya Ilhamuddin Nukman memiliki harapan besar agar para santri, baik itu siswa maupun mahasiswa yang sedang berada di pondok pesantren dapat tampil keren. Hal tersebut diungkapkan oleh Ilhamuddin pada saat menutup kegiatan Gebyar Brawijaya Qur'ani. Di balik sosok sederhana yang identik dengan sarungan, Ilhamuddin berharap para santri mampu tampil adaptif dengan perubahan zaman dan mampu melahirkan inovasi baru yang bermanfaat besar bagi masyarakat. Jujur, kalau bahasa anak sekarang itu jujur li, gitu ya. Jujur li sebagai alumni pondok pesantren. Saya alumni pesantren Tebu Ireng Jombang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Saya selalu memimpikan alumni pesantren itu tidak hanya dikenal bahwa santri itu harus sarungan, bahwa santri itu ketinggalan zaman. Justru saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, bahwa santri dimanapun dia berada, dia akan menjadi pionir perubahan bagi peradaban kita. Dan siapapun yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an. Saya begitu tadi Qari menyatakan, membacakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Di situ saya mendapatkan aha moment, seakan-akan saya disadarkan oleh Allah. Kalau selama ini kita berjuang mati-matian untuk mencari ilmu, lalu kemudian kita tidak mendapatkan ilmu, itu berarti tandanya Allah belum memberikan anugerah ilmu. Ilhamuddin berharap dengan berbagai event yang ada seperti Gebyar Brawijaya Qur'ani dapat dimanfaatkan oleh para santri untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, sehingga kiprah dan perannya dalam masyarakat semakin terasa dan maksimal. Fikom 4 bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch hadirkan sebuah seminar komunikasi, media, dan anti korupsi 21 Oktober di Auditorium Pascasarjana Fikom 4. Kegiatan ini berfokus membahas hubungan antara komunikasi dan korupsi. Bagaimana komunikasi berperan dalam memberantas korupsi, dan bagaimana komunikasi justru berperan dalam menormalisasi korupsi. Dosen Fikom 4, sekaligus peneliti di bidang komunikasi korupsi, Dr. Aceng Abdullah mengatakan, dalam temuannya pada penelitian terkait komunikasi korupsi, pelaksanaan korupsi di lingkungan pemerintahan sangat sulit untuk teridentifikasi karena para pelaku merupakan komunikator ulung yang mampu bertransaksi melalui komunikasi tidak langsung. Sementara itu, isu gratifikasi menjadi hal yang paling dibicarakan pada seminar kali ini. Public Campaign Officer, ICW, mengatakan penting bagi masyarakat untuk memahami gratifikasi. Karena itu adalah jenis korupsi yang paling mudah untuk diabaikan, karena mirip dengan pemberian hadiah yang dianggap normal. Selain itu, ada poin-poin yang harus diperhatikan agar bisa memahami gratifikasi yang perlu diketahui masyarakat. Kemudian apa aja sih yang perlu masyarakat perhatikan gitu atau pahami ketika membahas gratifikasi? Pertama, siapa yang diberikan, siapa penerimanya, dan siapa yang memberikan. Apa yang keuntungan yang didapat dari proses pemberian itu, baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau memang pada akhirnya berkaitan besar dengan satu kebijakan atau satu manfaat yang berdampak pada orang banyak, itu bisa jadi gratifikasi. Yang kedua yang perlu diingat adalah gratifikasi itu tadi garisnya tipis, wajar banget atau sering banget dinormalisasi. Jadi jangan sampai kita merasa menormalisasi hal-hal pemberian yang sebetulnya mengarah pada gratifikasi. Menurut saya sih 2 poin itu dulu, siapa dan apa maksudnya, kemudian juga dia dekat dengan kita, jadi kita perlu untuk antisipasi.
Seminar ini juga membahas bagaimana media berperan dalam isu korupsi, termasuk di dalamnya untuk berperan meningkatkan awareness dan menjadi langkah pertama dalam melakukan pengusutan secara hukum. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Mengusung tema Nafkah Jalanan, unit kegiatan mahasiswa fotografi Universitas Semarang menampilkan koleksi foto yang dimilikinya. Pameran foto yang berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Oktober 2024 itu menampilkan beragam foto hasil karya para anggotanya. Wakil Dekan 1 FTIK USM, Fajrian Orfanani, SSOS, Mikom, menyatakan apresiasinya atas karya-karya yang dihasilkan dan berharap gelaran ini dapat terus berlangsung tiap tahunnya. Ini bagus sekali ya, dan menarik juga ya temanya, nafkah jalanan, dan dilaksanakan lokasinya di tempat parkir FTIK ya, betul-betul cocok ya dengan temanya. Dan setelah saya lihat juga foto-fotonya, ada banyak foto-foto yang menarik ya, yang menggambarkan mengenai ya kondisi jalanan ya, kemudian juga bagaimana orang-orang itu berusaha mencari nafkah ya di jalanan. Saya takjub ya melihat mahasiswa, walaupun statusnya mahasiswa, tapi foto-fotonya di sini saya lihat sudah kelihatan sangat profesional ya, sudah bisa memotret kehidupan masyarakat dengan sangat baik ya di sini ya. Harapannya tentu acara selama 1 minggu ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman atau peserta yang dari luar kota atau dari teman-teman dalam kampus sendiri itu bisa mendapatkan banyak insight ya, mendapatkan banyak manfaat. Dan nggak cuma sekali ya ini diselenggarakan, ini bisa berkelanjutan ya, mungkin dengan tema-tema lain yang menarik juga ya, setiap tahunnya ini bisa dipertahankan dan semakin baik lagi. Dalam pameran itu, beragam karya yang bercerita akan perjuangan untuk menafkahi keluarga dari jalanan terabadikan dengan begitu indah. Menurut Ketua UKM Fokus Ahmad Hasan Aun menyatakan bahwa pemilihan tema nafkah jalanan menjadi unik di tengah banyaknya tema akan keindahan. Sebuah tema yang menurut saya itu ikonik banget. Ikoniknya itu kenapa? Karena di sisi lain banyak fotografer itu banyak mengangkat tema-tema yang seringnya itu adalah beautiful, terus ada lagi kayak tema-tema foto yang produk dan lain sebagainya. Cuma saya ingin mengangkat pameran foto yang itu bercerita pastinya, karena banyak orang yang di jalanan itu jerih payah keringatnya untuk keluarganya, itu banyak banget orang yang kayak gitu. Dan mengangkat nafkah jalanan itu adalah bukan hal yang mudah. Kita harus berkomunikasi sama orang-orang tersebut, dia itu mau dipotret atau enggak, dia itu mau didokumentasikan atau enggak. Anda dapat menyaksikan karya mahasiswa ini dengan menyambangi gedung parkir lantai 6 Universitas Semarang hingga 27 Oktober mendatang. Bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar kegiatan tahunan Agriculture Technology Festival 2024 yang berlangsung di halaman GOR USM dengan mengusung tema pengelolaan komoditas lokal untuk produk pangan sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Dalam gelaran AgriFest 3 tahun 2024 itu, Guru Besar FTP USM menyatakan pentingnya mengangkat isu global mengenai ketahanan pangan agar tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Tema hari ini pengelolaan komoditas lokal sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Tentu saja ini memberi suatu harapan mengingat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, tentu saja terkait dengan tema hari ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu dari akademisi, pemerintah ataupun masyarakat untuk pengembangan komoditas lokal. Hal senada diungkapkan dosen FTP USM yang juga menjadi narasumber dalam talk show AgriFest 3, Dr. Insinyur Rohadi MP.
Menurutnya, dosen FTP USM menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang salah satunya untuk melakukan inovasi. Inovasi tidak hanya milik UMKM, semua bisa. Perusahaan yang besar itu karena melakukan riset, inovasinya atas dasar riset, itu menangnya. Kalau UKM hanya kira-kira, coba-coba, maka SDM yang perlu ditingkatkan. Fakultas Teknologi Pertanian menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi. Nah, salah satunya itu. Sementara itu, PLT Kabid Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Urip Aryani Setyo Rahayu SPI, mengapresiasi kegiatan FTP USM karena sangat membantu dalam melakukan sosialisasi serta edukasi terkait food loss dan food waste. Saya berterima kasih sekali terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Semarang ini. Ini sangat membantu kami dari pihak pemerintah, terutama dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam kami melakukan sosialisasi, edukasi terkait kegiatan food loss and waste ini, terutama juga untuk peningkatan kapasitas pangan lokal ini. Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Semarang menggelar kuliah pakar bertajuk Smart Technopreneur and Creative Business in the Digital Era baru-baru ini. Acara yang digelar di ruang telekonferensi Menara Profesor Dr. Muladi SH Lantai 8 turut dihadiri guru besar program Magister Manajemen USM, Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijayanti SEMM sebagai keynote speaker, serta dosen tamu Dr. Ismail Adi Jumbri dari Faculty of Technology Management and Technopreneurship University of Technical Malaysia Malacca. Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijayanti SEMM menyatakan mengenai pentingnya kemampuan entrepreneurship berbasis teknologi ini bagi mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Ya, kami ingin mewujudkan lulusan Magister Manajemen itu bisa meng-create entrepreneurship ya, supaya juga bisa membawa Universitas Semarang ini lebih bersinar karena ada alumni nanti atau itu adalah mahasiswa Universitas Semarang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, juga bisa memberikan kontribusi pada kesejahteraannya dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Tantangan bisnis kreatif di era sekarang menjadi persaingan antara kompetitor perusahaan. Persaingan tersebut berdampak positif pada pengembangan inovasi unggul dari wirausaha muda yang sedang menjalankan usahanya. Menurut Dr. Isma, setiap tantangan dalam dunia bisnis harus dijadikan batu loncatan agar tidak menjadi halangan bagi wirausaha muda yang baru menjalankan usahanya. Oke, apapun dalam perniagaan, apapun dalam bisnis itu kan, pastinya ada cabaran, pastinya ada mehnah dan tribulasi. Tetapi sebagai wirausaha, sebagai usahawan, kalau di Malaysia kita akan panggil usahawan kan, kamu kena lihat bahawa sebarang cabaran itu, apa saja cabaran, sebagai batu loncatan untuk kamu lebih baik lagi. Bukannya batu halangan menyebabkan kamu itu tidak kreatif ataupun terus mengalah. Sebab itu selalu saya katakan, biarlah lelah tapi usah kita mengalah. Galung Mawang berasal dari bahasa Bugis, di mana galung berarti padi, dan mawang artinya mengapung. Budidaya padi apung ini merupakan inovasi pertama di Indonesia Timur, berlokasi di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Program ini diinisiasi langsung oleh Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin atau PPK Ormawa UKM KPI Unhas. Inovasi budidaya padi apung ini menggunakan media styrofoam, pot, tanah humus, dan kompos. Setelah 100 hari sejak pindah tanam, padi apung berhasil panen. Hasil panen menunjukkan 2 kali lipat dari metode konvensional. Hal ini berarti teknik budidaya padi apung lebih baik dari metode konvensional, yakni menghasilkan 45 hingga 55 anakan per rumpun.
Ketua Kelompok Tani Biringjekne Desa Moncongloe Kamarudin mengaku bersyukur dengan kehadiran mahasiswa yang mengajarkan cara bercocok tanam padi apung. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena ada kegiatan masuk di wilayah kami dan bisa membuat contoh kepada ketua dan anggota supaya itu petani kami semangat untuk melanjutkan lagi kegiatan ini. Dan dibandingkan ini kegiatan adik-adik mahasiswa ini dengan menanam dengan petani biasa, luar biasa ini adik-adik kegiatannya. Pada panen padi apung sebagai tahap akhir ini, tim visitor dari Kementerian Riset Teknologi atau Kemenristek Bilmawadikti Niluh Gede Sumardani melakukan kunjungan. Niluh melihat antusiasme dari petani untuk memanfaatkan lahan kosong yang tergenang air. Dikatakan Niluh, sambutan dan pemasangan caping atau topi yang digunakan petani bermakna tak hanya sebagai penutup kepala, namun juga melambangkan semangat kerja keras, kebersamaan petani, dan kearifan lokal dalam memanfaatkan lahan kosong yang tergenang air. Program ini sangat baik sekali dan terbukti dari antusias masyarakat kelompok tani gitu ya, yang bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tergenang air gitu, bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan menanam padi. Dan menanam padinya secara terapung gitu ya, itu sesuatu inovasi yang mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang baru dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Harapan kami program ini tidak hanya sampai di sini, tetapi tahun-tahun berikutnya bisa dikembangkan, diperluas lagi, tidak hanya di wilayah Moncongloe tapi di wilayah tempat lain juga. Jadi demikian. Dan hal ini juga jangka panjangnya mampu mesejahterakan masyarakat. Inovasi program Galung Mawan ini berhasil lolos ke Abdidaya program apresiasi dari Kemendikbudristek di Universitas Udayana Denpasar, Bali pada 7 hingga 10 November 2024 mendatang. Dosen pendamping Muhammad Adnan Kasogi, SOS MSI, menyebut jika keberhasilan tersebut berkat sinergitas perguruan tinggi, tim pelaksana organisasi kemahasiswaan, hingga mitra, terkhusus Desa Monconglo. Jadi hal ini lepas dari sinergitas yang cukup kuat dan menjaga kekompakan serta solidaritas itu butuh waktu dan chemistry yang dibangun terlebih dahulu. Dan alhamdulillah sejauh ini dengan banyak metode dan kami menemukan satu visi yang yaitu ingin memberdayakan masyarakat secara terukur dan itu menjadi sebuah dorongan secara optimal bahwa kami punya pemikiran yang sama seperti itu. Akhirnya sejauh ini kita sudah tembus tahapan abdidaya seperti itu. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Gimana teman-teman? Seru kan ya beritanya? Bagi kalian yang penasaran tentang organisasi UABVUB itu apa, bisa kepoin di media sosial kita yaitu @UABVUB. Nah, Kampus Plus 62 ini hadir setiap hari Jumat pukul 14.30 dan juga tayangan di YouTube UB TV Brawijaya setiap minggu pukul 1 siang. Jangan lupa subscribe, like, share agar tayangannya ini menjadi bagus. Dadah!